Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi manusia yang kelak akan menerima syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang terhormat dan sahabatku yang insya Allah kita akan dipersatukan lagi di surganya. Perkenalkan, nama saya Reni Aliyah dari kelas 11C. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi dengan tema Ramadan dan berjudul Rusaknya Pahala Puasa. Sahabatku yang beriman, Allah telah memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hal itu terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sudah sangat jelas jika Allah memerintahkan kita berpuasa untuk meningkatkan keimanan kita terhadapnya. Dengan berpuasa, insya Allah akan memberatkan timbangan amal kita sebagai bekal di hari akhir nanti. Namun, ada kalanya kita tidak akan mendapatkan apapun dari puasa kita selain rasa haus dan lapar. Seperti sabda Rasulullah SAW yang dikutip dalam hadis riwayat Ahmad. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut selain rasa haus dan lapar. Setelah mendengar sabda Rasulullah, pastilah timbul sebuah pertanyaan kecil dalam hati kita. Kenapa semua hal itu bisa terjadi? Padahal puasa adalah ibadah yang langsung diberi ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang beriman, setidaknya ketahuilah 5 hal yang mampu menggugurkan atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Apa saja 5 hal tersebut? 1. Dusta. Dusta adalah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan menjerumuskan kita atau orang lain ke dalam kesesatan. Dusta memang tidak membatalkan puasa, tetapi dusta mampu menghilangkan atau bahkan merusak pahala puasa yang telah kita kumpulkan selama 12 jam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. 2. Ghibah. Di dalam Al-Quran, ghibah diibaratkan seperti seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ghibah berarti kita menggunjing atau membuka aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apa ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang telah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 3. Meninggalkan sholat. Puasanya orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima karena meninggalkan sholat termasuk kafir dan murtad. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 11 yang artinya, dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. 4. Marah. Seharusnya orang yang berpuasa memiliki sifat lemah lembut dan menahan amarahnya agar jangan sampai bertengkar dengan orang lain dan berujung menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda, jika ada salah seorang dari kalian tengah berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Melihat orang lain dengan syahwat. Salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu. Jadi tidak hanya menahan diri kita dari lapar dan haus saja, tetapi juga menahan diri kita dari syahwat. Karena itulah orang yang mengubar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur sehingga yang tersisa hanyalah lapar dan haus saja.
Sahabatku yang beriman, sejatinya perbuatan maksiat yang dilakukan seseorang akan menghapus amal soleh yang telah dia kerjakan, tak terkecuali puasa. Puasa bukan hanya menahan diri kita dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri kita dari perbuatan mungkar yang kelak akan mendatangkan keburukan untuk diri kita sendiri. Di bulan suci yang hanya datang satu kali dalam satu tahun ini, semoga Allah memberikan bagi kita banyak kesempatan untuk merasakan indahnya Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang terhormat dan sahabatku yang beriman, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan tidak hanya pada bulan Ramadan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan, hilaf atau keliru datang dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.